Memiliki anak yang soleh menjadi dambaan para orang tua. Tidak terkecuali dengan Fairuz Ar-Rafiq yang kini begitu bahagia memiliki anak seperti King Faz. Sebagaimana diketahui, King Faz kini tumbuh menjadi anak soleh hingga tidak sedikit sejumlah selebriti tanah air yang mengidolakan anak sulung Fairuz itu. Namun, siapa sangka nih, King Faz sudah dididik sedari kecil untuk mencintai agamanya oleh kedua orang tuanya. Kini, didikan orang tuanya berbuah manis. Semua yang diajarkan oleh orang tuanya, kini dijalankan King Faz dengan perasaan bahagia. Fairuz Ar-Rafiq sebagai seorang ibu mengaku mendidik putranya tidak dengan paksaan atau menakut-nakutinya, melainkan dengan kelembutan hati. Dengan begitu, sang anak dapat menerimanya dengan perasaan gembira. Di usianya saat ini, King Faz sudah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan perasaan yang bahagia dan bertekad menyelesaikannya selama 1 bulan penuh berpuasa. Selain berpuasa, King Faz juga mengisi hari-harinya dengan menghafalkan surat-surat Al-Quran. Bahkan King Faz berjanji akan memberikan kejutan pada ibunya, yakni hafalan baru. Lantas, hadiah apa yang diberikan Fairuz Ar-Rafiq pada putra tercintanya itu jika berhasil menghafalkan surat-surat pendek? Benarkah King Faz meminta permohonan khusus, yakni berlibur ke Yogyakarta dan Pulau Dewata Bali? Dari Faz kecil, umur 5 tahun, Faz sudah puasa full. Nah, di 5 tahun itu pun kita kayak dari dia ke 4 tahun kan sudah belajar tuh, begitu masuk usia 4 tahun itu ditanyain, abang kuat nggak? Nah, di saat mulai full itu juga kita nggak pernah, kamu harus puasa. Saya nggak pernah gitu sama anak. Aku sama suami tuh selalu ngajarinnya lebih, biar dia tuh mencintai agamanya, mencintai Islam gitu, mencintai apa yang kehidupan yang dia lakuin gitu loh. Diajarin puasa itu apa, pahala yang didapat tuh apa. Nah, terus juga kalau di anaknya misalkan, abang kuat nggak? Abang kuat mami, ya udah diterusin gitu. Nggak ada, nggak boleh ya kamu harus gini gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi dari anaknya sendiri kalau memang diajarin kecil dulu, nanti kan di saat sudah wajib jadi terbiasa kan gitu. Tapi diajarinnya jangan sampai nakutin anaknya jadi akhirnya takut akan itu, kan gue nggak mau, takut gue puasa gitu, kayak kok seserem itu sih gitu. Sebenarnya kalau diajarinnya pelan-pelan masuk ke hati, seperti kayak kita ngomong ke sahabat kita sendiri kan, insya Allah anaknya juga akan paham dan ngerti, dan buktinya dia happy aja ya sayang. Riwayat puasa dia udah tahu kalau riwayat puasa, karena kan di puasa tahun ini aku kasih dia challenge. Aku challenge-nya gini, dalam satu hari itu 1 surat. Ada kan selama bulan puasa itu 1 bulan, berarti 1 bulan itu 30 surat. Nah itu aku challenge ke dia, aku pengen kartu Pokemon lagi, katanya yang ada limited apa gitu. Ya udah mami beliin, tapi yuk semangat nih hafalannya. Alhamdulillah pas di bulan Ramadan ini menyelesaikan 30 juz ya bang? Iya. Juz 30, juz 30 sudah juz 30 1 surat, alhamdulillah gitu. Nah untuk surat-surat yang lainnya dia udah mulai bisa di luar dari juz 30 itu. Tapi kan memang kan kalau Faz ini belajar nada juga, panjang pendeknya, biar tuh indah banget didengarnya gitu kan gitu. Jadi masya Allah banget sih anaknya ini nggak pakai paksaan, tapi dia happy ngapalinnya. Sampai dia bilang gini, saking sweetnya dia bilang, mam nanti malam Lailatul Qadar di malam tasbih mau ngasih kejutan, abang udah ada hafalan baru sama nada baru di hafalannya itu. Waduh, aku bilang apa nih? Udah mami udah, pokoknya abang udah selesai surat baru. Nah udah disiapin sama abang. Malah kemarin 17 suratnya gara-gara mami minta. Dia sendiri ngapalin, tiba-tiba pas lagi ngapalin aku denger, wah surat baru nih, aku bilang gitu kan. Terus bilang, iya nanti abang nggak mau nerusin, nanti buat nanti pas malam Lailatul Qadar katanya gitu. Ya, aku seneng sih anak-anak kayak gini, pas bertambah temen tuh, jadi bisa belajar kan gitu loh. Jadi bisa belajar, maksudnya nggak pas aja yang belajar. Tapi aku selalu bilang sama dia, abang, kita nggak boleh jadi anak yang gampang puas hati. Tapi bagaimana caranya bahwa kita merasa kita harus, ilmu kita nih masih kurang, nggak boleh kita ngerasa cukup. Jadi biar dia menggali terus semakin banyak ilmu yang didapat gitu. Gitu. Jadi apa yang didapat sama abang Faz saat ini, aku bilang kalau abang ke teman-temannya sama-sama belajar.
Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari dan akan dirayakan oleh umat muslim di dunia. Momen Idul Fitri merupakan momen yang sangat spesial. Berbagai tradisi digelar untuk merayakannya bersama dengan orang-orang tercinta. Dan setiap keluarga bahkan memiliki tradisinya sendiri yang selalu dijalankan ketika hari kemenangan itu tiba. Dan dalam menyambut momen bahagia itu, keluarga Fairuz Ar-Rafiq juga sudah tidak sabar untuk merayakannya bersama dengan keluarga tercinta. Terlebih setelah 2 tahun pandemi, ia dan keluarga kecilnya mengurangi mobilitas sosialnya, bahkan saat Lebaran tahun kemarin. Lalu, tradisi apa yang selalu dilakukan oleh Fairuz Ar-Rafiq dan juga Sony Septian bersama dengan keluarganya? Benarkah Fairuz Ar-Rafiq akan memboyong keluarganya mudik Lebaran ke kampung halamannya? Memaknai Lebaran tahun ini alhamdulillah dikasih kesempurnaan sama Allah, udah ada satu lagi, pas udah lengkap nih semuanya. Mau fokus ke anak-anak, bisa ngebahagiain mereka, bisa mendidik anak-anak menjadi anak yang jauh lebih baik lagi ya. Dalam pertama paling terpenting adalah di agamanya dulu. Insya Allah nanti akhlaknya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terus kita juga sebagai orang tua lebih banyak belajar lagi. Semoga di hari kemenangan ini kita semua diberikan kesehatan, gak hanya aku aja tapi seluruh dunia ini. Kita bisa benar-benar mengalami endemi, kita dikasih sehat, semuanya bisa kembali normal. Teman-teman semuanya yang kemarin mungkin terkena PHK dan yang lain-lainnya bisa kerja lagi. Itu sih aku senang, aku pengennya semua kembali normal. Jadi nggak ada yang terkena dampak dari pandemi yang kemarin tuh udah selesai semuanya. Dan harapannya itu Allah kasih semuanya kembali sehat lagi, udah itu aja. Kalau aku sih milihnya gini ya, kalau seandainya terlalu overload yang memang lagi mudik, kalau bisa diatur aja waktunya. Seperti kata pemerintah kan, kalau kita memang bukan PNS, masih ada waktu libur yang lain, kasih waktu untuk mereka dulu nih yang liburnya ada dikasih waktu kan, ada batas-batasnya. Nah, jadi kita yang memang masih bisa setelah itu gantian, kasihan lah mereka gitu kan. Jadi biar mereka dulu ya, abis itu baru kita, karena sebenarnya orang tua kita, kebetulan orang tua aku kan lagi di neninya pas di Pekalongan, jadi aku harus ke Pekalongan kan. Nah tapi aku ngeliat kondisi dulu, pas aku lihat ngebludak, ini kayaknya kok rame banget. Ya udah biarin lah mereka dulu, karena kan mereka pakai batas tuh liburnya kan, gitu loh, cutinya pakai batas. Jadi biar mereka nanti setelah lebarannya, di hari lebaran pertamanya itu kita baru berangkat ke Jawa. Kalau persiapannya kita kalau udah mau beberapa hari lagi mau lebaran itu kita di rumah, kebetulan alhamdulillah bersyukur sudah 2 tahun berturut-turut di rumah tuh selalu bikin kajian gitu loh, kajian. Nah terus yang selanjutnya juga setiap ngikutin tradisi almarhum papa, setiap tahun itu di malam Lailatul Qadar itu kita bikin sholat tasbih, nanti rame-rame bareng-bareng di malam 27. Nah terus juga persiapan untuk lebaran sendiri pastinya lagi nyiapin baju yang kembar ya, pasti selalu kan kita samaan sekeluarga. Terus juga kue yang dia suka, yang adiknya suka. Terus udah mulai nyiapin THR juga buat anak-anak juga, buat pekerja yang ada di rumah juga gitu kan. Nah ini dia juga udah semangat banget ya Bang ya, ditunggu-tunggu banget nih Cie. Iya Bang? Iya. Tradisinya pasti ke rumahnya Oma sama Neni ya sayangnya gitu. Nah ini dia lagi pengen ke Jogja. Ya, Abang pengen banget? Iya. Pengen banget ke Jogja. Mami kan juga. Iya, aku belum pernah sih, belum pernah ke Jogja. Terus habis itu nanti pengen ke Bali katanya. Dia udah ditagih. Jadi kan kita ke Bali? Iya jadi ya betul. Dia suka pantai, anaknya suka pantai, suka main air. Karena kan kebetulan anak-anak aku kan gak ada yang main gadget kan. Jadinya permainan edukasi gitu. Jadi dia seneng tuh main pasir, rumah yang dibikin-bikin, sama mainan-mainan pasir didorong-dorong sama adik-adiknya. Dan dia tuh lagi happy banget karena adik bayi kan, ada adik bayi. Nanti adik bayinya diajak berenang ya, udah dibeliin baju renang sama dia. Dipilihin, Abang yang pilihin kemarin? Iya. Pas itu favoritnya nggak ribet ya, dia tuh paling sukanya telur, bakso, kebab, ketupat juga suka kamu ya Bang kalau lebaran ya? Suka opor ayam. Opor. Tuh, dia paling suka ketupat sama opor tuh dia suka banget. Jadi udah tahu kesukaannya dia apa, tinggal dibuatin kayak gitu-gitu ya. Sama boba.
Boba, mau boba? Boleh, nanti beli boba. Kalau aku sih enggak, kalau aku sih nanya warna apa ya gitu. Kadang dia suka ngasih pendapat, Mam ini warna ini bagus deh Mam, ini warna ini bagus deh. Terus kadang aku juga gini, Bang kalau coklat gimana misalkan gitu kan. Bagus juga sih Mam, kamu bilang gitu kan. Tapi coba cari yang lain dulu biar kita nggak salah. Oh ya udah kita cari yang lain. Iya karena memang anak ini udah 10 tahun suka kasih masukan, terus hobinya juga ikut maminya pergi suka diikutin sama dia. Jadi kayak kalau misalkan beli baju nih, Bang ini bagus nggak ya buat mami? Bagus kok, ini kalau mami pakai bagus, udah bisa milihin baju buat maminya. Sampai mami pakai handphone aja, pakai handphone nih, misalkan casingnya nggak ganti-ganti, terus kadang bikin, Mam itu ada casing Mam bagus, di sana ganti kayak casingnya Mam masa itu mulu gitu. Jadi dia udah bisa milihin, abang mau beliin mami ini. Terkadang di usia dia yang sekarang tuh dia masih kayak mau beliin sesuatu nggak tahu harganya itu mahal banget. Terus aku bilang aku mau beli itu, tapi ternyata pas abang mau beli itu harganya mahal banget ya Mam, kata dia gitu. Terus banyak ketawa doang. Aku bilang ya nanti aja, nanti kalau nanti abang udah gede, udah mulai cari uang, abang mau ngasih apa ke mami nggak apa-apa. Yang paling penting aku ajarin ke dia nih, aku bilang nanti kalau abang udah gede, udah bisa cari uang sendiri, harus punya rumah dulu yang pertama. Di dalam Islam tuh paling bagus orang punya rumah. Kalau abang udah punya rumah sendiri, terus yang lain-lain yang abang mau beli suatu hal yang baik, yang penting jangan boros, itu nggak apa-apa. Karena laki-laki kan harus punya tanggung jawab gitu. Laki-laki punya tanggung jawab, nanti suatu saat nanti besarnya dia seperti apa, otomatis kan dia yang mencari nafkah, dia yang menghidupi, dia yang punya tanggung jawab kayak gitu.